Berikut ini kisah tentang keberhasilan tanaman karet. Suatu komunitas yang hidup di bentangan lahan yang terdegradasi terdorong untuk merehabilitasi lahannya yang rusak menjadi lebih produktif. Upaya ini sekaligus mampu memberikan inspirasi bagi masyarakat di desa-desa sekitarnya. Pana adalah sebuah desa di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Wilayah ini semula merupakan hutan hujan di dataran rendah, namun setelah beberapa dekade, areal hutan dibersihkan untuk digunakan sebagai lahan pertanian ladang berpindah. Pembersihan lahan di area yang terdegradasi seringkali diikuti dengan penyebaran gulma terkenal, yaitu Imperata cylindrica, yang dalam bahasa lokal disebut dengan alang-alang. Tidak terkecuali dengan desa Pana. Setelah pembersihan, lahan area ini dengan mudah tertutupi oleh alang-alang dan vegetasi lain yang bertahan sebelumnya. Pana sebelumnya merupakan hutan primer, tapi dengan berkembangnya penduduk di sana dan berkembangnya kebutuhan masyarakat Pana, akhirnya lahan hutan primer itu ditebang sama mereka untuk dijadikan perladangan berpindah. Semakin seringnya kegiatan ladang berpindah, maka semakin banyak lahan alang-alang yang terjadi di sana ataupun bawas-bawas muda. Sementara bawas-bawas muda itu menurut mereka itu tidak potensial untuk ditanami tanaman lain. Salah satu elemen penting dalam perekonomian di Kalimantan Barat adalah karet. Namun demikian, beberapa proyek yang memperkenalkan karet klonal kepada petani lokal sempat mengalami kegagalan. Hal ini tidak hanya terjadi karena keterbatasan kualitas bahan tanam, tetapi juga kurangnya kegiatan pendukung yang menyediakan pelatihan teknis untuk para petani. Dulu ada pembinaan yang membawa kami tidak tarik, yang bahkan menjadi total pemikiran masyarakat yang tidak tarik dengan unggul, karena gini, karena dia hanya kasih bibit, kasih pupuk, tidak diberi petunjuk teknis kepada kami. Nah itu, akhirnya kami tanam tinggal, tidak diberi penyuluhan apa segala, dibina, lalu hilang begitu saja. Sewaktu pertama kali kita memperkenalkan teknologi ras di Pana, respon petani sangat-sangat negatif terhadap kegiatan tersebut. Mereka menganggap bahwa tidak mungkin kita menanami lahan alang-alang dengan karet sesuai dengan pengalaman mereka selama ini. Penolakan mereka karena mereka menganggap bahwa lahan alang-alang itu bukan lahan yang subur, sedangkan tanaman karet itu membutuhkan lokasi yang subur. Seperti pengalaman mereka selama ini bahwa kalau untuk menanam karet, mereka membutuhkan bekas hutan tua atau hutan primer yang mereka tebang kemudian mereka tanami kembali. Sejak kegagalan itu, petani tidak lagi tertarik untuk bergabung dalam program yang serupa. Dari bentangan yang dinyatakan telah terdegradasi dan kurangnya pengalaman sukses di masa lampau, perbaikan area untuk menjadi lebih produktif tampaknya menjadi suatu hal yang mustahil. Namun demikian, tidak semua orang yakin bahwa kondisi ini tidak memiliki harapan. World Agroforestry Center yang lebih dikenal dengan ICRAF memiliki misi untuk mengadakan penelitian yang membantu petani di negara berkembang dalam memanfaatkan pepohonan di pekarangan mereka untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas lingkungan. ICRAF menyebut hal ini sebagai pohon pembaruan. Staf ICRAF di kantor Sanggau memiliki visi untuk melakukan suatu perubahan di Pana. Tahun 95-96, kita mencoba teknologi ras di beberapa desa selain Pana. Kemudian kami berpikir bahwa Pana juga berpotensi untuk diperkenalkan teknologi ras. Kenapa dikatakan berpotensi di sana? Karena Pana merupakan tempat tertinggi di Sanggau dan merupakan daerah tangkapan air. Selain itu, penghasilan utama dari masyarakat Pana adalah berasal dari karet lokal. Kemudian mereka juga merupakan sumber penghasil buah-buahan terbesar di Sanggau, terutama durian.
Ikraf bersama dengan Sirat, sebuah institusi penelitian dan pengembangan dari Prancis, berupaya mengajak petani untuk bersama-sama mempelajari potensi pembentukan sistem warna tani karet di padang alang-alang. Pada tahun 2001, 10 petani setuju untuk membangun plot percobaan di lahan mereka. Pendekatan yang kami lakukan untuk memperkenalkan teknologi ras seiring dengan penolakan yang dilakukan oleh petani tadi, maka kami mencoba mendekati petani dengan cara bahwa ayo kita melakukan penelitian bersama. Kami datang bukan sebagai guru, bukan sebagai orang yang lebih pintar dari bapak-bapak, tapi ayo mari kita mencoba belajar bersama, meneliti bersama, mengamati bersama. Bisakah lahan alang-alang itu kita ubah menjadi kebun karet? Tahun 2002 masuklah program Ikraf ke sini, memberi penyuluhan sekaligus di lapangan, memberikan arahan kepada kami laksanakan sampai tahun 2004 ini nampaknya sudah berhasil. Kegiatan-kegiatan yang kami lihat, yang kami rasakan ini bahwa masyarakat luar atau masyarakat dari Pana ini juga ingin mengembangkan karet ini karena dari Ikraf tadi bahwa banyak ilmu-ilmu yang kami dapat, petunjuk teknis yang di lapangan yang nyata kami lihat. Sistem Pana merupakan bukti kesuksesan yang diikuti oleh desa lainnya sebagai contoh. Memasuki tahun 2005, petani dari desa tetangga yaitu Entakai II mengajukan permintaan untuk dapat berpartisipasi di dalam pelatihan yang diadakan Ikraf di Pana. Sebagai tindak lanjut dari pelatihan tersebut, mereka membentuk 4 kelompok pembibitan untuk membuat bahan tanam karet sendiri. Kami sebagai petani, ya terutama kelompok yang ada ini di Entakai II, itu mengadakan masing-masing pembibitan. Pembibitan ini adalah pembibitan kelompok, yaitu kelompok yang mengadakan pembibitan ini ada 10 orang. Mengapa kami mengadakan pembibitan? Karena kami sudah melihat dan bahwa Kampung Pana itu bisa berkebun karet. Nah, jadi kami tanyakan informasi dari Pana, belajar dari situ bagaimana caranya dalam pembinaan budidaya karet. Jadi, apa sebetulnya faktor yang dapat mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi suatu keberhasilan? Resepnya ya pertama itu kemauan, Pak. Kemauan kita untuk berkebun itu, dan juga ada satu yang penting itu adalah dalam kelompok. Karena masyarakat kami ini hidupnya begitulah caranya, harus berkelompok. Karena untuk di kelompok itu untuk meringankan satu pekerjaan. Jadi kalau kita sendiri umpamanya menyangkul atau bongkar tunggul kan tidak mampu sendiri. Jadi kalau kita gotong royong kelompok, jadi yang ringan, yang berat itu bisa jadi ringan. Yang kedua, istilahnya ada kesatuan, kesepahaman di dalam kelompok itu sendiri. Kalau supaya tidak ada satu perpecahan atau dalam kelompok itu ada yang tidak cocok dengan kawan gitu. Ini yang perlu dijaga di dalam kelompok itu. Kita di Pana cukup cepat petani itu bisa mengadopsi teknologi ras karena demplot yang kita buat itu sangat-sangat demonstratif. Kenapa saya katakan sangat demonstratif? Karena demplot itu berada di pinggir jalan. Setiap saat mereka bisa lihat, bisa lewat, bisa mengamati sendiri yang selama ini tidak pernah mereka bayangkan. Yang kedua, kita datang bukan sebagai guru, bukan sebagai orang yang lebih pintar dari mereka, tetapi kita datang sebagai teman buat mereka. Pada akhirnya, keberhasilan yang diperoleh tergantung dari masyarakatnya sendiri. Demikianlah, upaya memproduktifkan lahan terdegradasi tetap dapat berlangsung, namun melalui perjuangan yang berat, bantuan dari luar pada saat yang tepat, serta kerjasama masyarakat yang kuat. Kesuksesan dapat dibangun dari suatu kesuksesan, di mana pengalaman petani dengan plot percobaan telah menarik perhatian pemerintah untuk memberikan bantuan pembangunan program warna tani karet di masa depan. Perubahan yang terjadi di Desa Pana menjadi contoh yang baik akan apa yang diperlukan oleh masyarakat untuk membuat investasi serupa.
Tidak hanya materi, tetapi juga pelatihan yang tepat sasaran, keterlibatan, komitmen, dan kesetiakawanan. Kesuksesan dari suatu ketidakmungkinan ini dapat dijadikan suatu pembelajaran dan inspirasi bagi semua pihak.